Bab 1302, anak muda memang harus bersemangat. Sanderye tidak ingin hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Dia ingin mencobanya. Menunggu kematian, itu bukan gayanya. Tetapi dia juga tahu betul bahwa kekuatannya saat ini bukanlah tandingan Dao leluhur itu, jadi dia terpaksa mengandalkan kekuatan saudara perempuannya yang ketiga. Mendengar kata-kata Sanderye, saudari ketiga berkedip dan berkata, "Aku menyesalinya." Ekspresi Sanderye membeku. Kakak ketiga tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku bercanda." Saat dia berbicara, senyumnya memudar dan dia berkata dengan tegas, "Aku bersedia mematuhi tatananmu, adik kesembilan." Bang! Dalam sekejap, jiwa pedang tatanan di tubuh Sanderye tiba-tiba melonjak liar, menyapu 9 langit. Melihat pemandangan ini, Langito dan yang lainnya di samping semuanya tampak heran. Orang ini tampaknya seorang anti-Tao, tetapi sebenarnya dia adalah penyusun tatanan. Memikirkan hal ini, Langito dan rekan-rekannya saling memandang, semuanya merasa sedikit geli. Mereka adalah sekelompok anti-Tao, dan sekarang, seorang penyusun tatanan telah menyelinap masuk. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Jun menatap Sanderye tanpa berkata apa-apa. Saat jiwa pedang tatanan melonjak, Sanderye berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit, langsung menuju Dao leluhur. Adik kesembilan. Melihat pemandangan ini, raut wajah Langito tiba-tiba berubah, dan dia hendak menghentikan Sanderye, tetapi suara saudari ketiga tiba-tiba terdengar, "Lepaskan dia." Langito menoleh ke arah saudari ketiga, tertegun, "Saudari ketiga." Kakak ketiga menatap cahaya pedang yang mengarah ke Dao leluhur dan tersenyum, "Pria muda seharusnya bersemangat, bukan?" Mendengar ini, Langito dan yang lainnya tertawa bersamaan. Mereka sama saja saat itu. Orang muda harus maju dan berjuang, sekalipun terluka. Melihat Sanderye datang ke arahnya dengan pedang, Dao leluhur sedikit mengernyit. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkannya ke Sanderye. Dalam sekejap, kata Tao muncul, dan kekuatan Tao melonjak keluar. Bang! Cahaya pedang itu pecah, dan Sanderye langsung terpental, tetapi dia segera berhenti. Dia memegang pedang Kingsuan dan menusuk ke ruang di depannya, menggunakan jiwa pedang yang kuat untuk menstabilkan tubuhnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Dao leluhur di kejauhan, matanya penuh kegembiraan. Bukan tidak bisa bertarung. Kekuatan Sanderye memang jauh lebih rendah daripada Dao leluhur, tetapi pada saat ini, Dao leluhur harus membagi sebagian kekuatannya untuk melahap kekuatan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyebabkan penindasan yang fatal bagi Sanderye. Kaisar Jun dan yang lainnya juga menemukan ini pada saat ini. Kaisar Jun tidak ragu sedikit pun dan langsung berkata, "Lakukan." Begitu suara itu terdengar, dia memimpin semua orang langsung ke langit dan langsung menuju Dao leluhur di kejauhan. Mereka tentu tahu apa artinya jika Dao leluhur ini berhasil. Begitu berhasil, tidak ada yang bisa menandinginya. Ini harus dihentikan. Melihat Kaisar Jun dan yang lainnya mengambil tindakan, tubuh Sanderye bergetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju Dao leluhur. Dengan restu dari keyakinan saudari ketiga, kekuatan jiwa pedang pun kembali meningkat pesat. Ditambah dengan kekuatan 3 garis keturunan, kekuatan pedangnya saat ini begitu dahsyat hingga bahkan Dao leluhur pun tak berani meremehkannya. Melihat Sanderye, Kaisar Jun dan yang lainnya datang untuk membunuhnya, Dao leluhur tidak takut. Dia berdiri di langit, mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian mengepalkannya dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, pusaran besar tiba-tiba muncul, dan Sanderye dan yang lainnya langsung ditarik ke dalam pusaran yang mengerikan ini, dan di pusaran ini, ada keheningan yang mematikan. Saat semua orang kebingungan, tiba-tiba, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekeliling mereka. Tidak ada ujung yang terlihat,
dan bintang-bintang itu begitu padat sehingga jumlahnya lebih dari miliaran. Kaisar Jun menyipitkan matanya sedikit, hati-hati, ini adalah evolusi Dao leluhur yang hebat, evolusi Dao-nya benar-benar tidak ada bandingannya dengan Tao langit biasa. Tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba, disertai dengan kekuatan Dao agung yang mengerikan, pilar-pilar petir merah gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu dari kedalaman alam semesta, dengan momentum yang membuat miliaran bintang di langit terguncang. Meskipun pilar petir merah tua itu belum tiba, tekanan kuat telah menimpa mereka, membuat semua orang kesulitan bernapas. Kaisar Jun tiba-tiba berkata, "Hati-hati." Begitu suara itu berakhir, dia menyerbu ke depan dan meninju keras kelompok pilar petir yang menakutkan itu. Saudari ketiga mengikuti dari dekat. Dia melantunkan mantra, dan rune hukum manusia yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah pilar petir seperti gelombang pasang. "Bunuh!" Sang Langito tiba-tiba meraung dan memanggil patung Dao miliknya sendiri, lalu menyerbu ke arah sekumpulan pilar petir bagaikan seekor banteng liar. Melihat kakaknya berlarian maju, Sander Ye menarik napas dalam-dalam. Dengan sebuah pikiran, dia bergegas keluar untuk memburu. Cahaya pedang sepanjang 10.000 kaki menghancurkan segalanya. Sander Ye langsung menebas salah satu pilar petir dengan pedangnya. Kekuatan dahsyat itu langsung merobek pilar petir itu, tetapi sesaat kemudian, pilar petir lain menghantamnya. Sander Ye mengangkat dan menebas, dan setiap kali pedangnya ditebas, pilar petir itu akan hancur dan musnah. Tetapi, pilar petir itu tampaknya tidak ada habisnya, dan tidak dapat ditebas atau dibunuh sepenuhnya. Lambat laun, Sander Ye dan yang lainnya langsung ditekan di area ini dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kaisar Jun adalah yang terkuat. Dia menyerbu ke depan dan menghadang puluhan ribu pilar petir dengan kekuatannya sendiri. Setiap kali dia melancarkan pukulan, pilar petir akan hancur. Tetapi, pilar petir itu semakin banyak dan tak berujung. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Kaisar Jun tahu bahwa Dao leluhurlah yang menahan mereka. Saat dia bergerak, dia melirik ke langit di luar. Saat itu, di area medan perang, Lingso masih bertarung dengan Fa Fan, dan tidak ada pemenangnya. Kaisar Jun menatap Dao leluhur lagi. Pada saat ini, aura Dao leluhur menjadi semakin kuat. Wajahnya menjadi gelap. Begitu Dao leluhur benar-benar berhasil, semua orang akan tamat. Kaisar Jun tiba-tiba menatap Sander Ye yang tidak jauh darinya. "Adik ke-9, pedangmu memiliki pengekangan terhadap waktu dan ruang. Temukan cara untuk menembus waktu dan ruang di sini." Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi patung Tao setinggi 10.000 kaki. Lalu dia meninju area di depan Sander Ye dengan keras. Saat pukulan itu datang, pilar petir yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan kemudian mekar di alam semesta seperti kembang api, cemerlang dan tak tertandingi. Dengan bantuan Kaisar Jun, Sander Ye tiba-tiba bisa bernapas lega. Dia melihat sekeliling, tatapan ganas melintas di matanya. Saat berikutnya, dia mendorong maju dengan ganas dengan pedang Kingsuan di tangannya. Krak! Di tempat pedang itu berada, waktu dan ruang terbelah. Sander Ye sangat gembira karena pedang Kingsuan memang dapat menembus ruang dan waktu ini. Tetapi, sesaat kemudian, ruang dan waktu yang awalnya retak benar-benar sembuh secara langsung. Pada saat yang sama, kekuatan tekad yang mengerikan tiba-tiba menyebar di antara langit dan bumi. Tekad Dao leluhur. Dengan munculnya tekad Dao leluhur ini, miliaran bintang di alam semesta dan galaksi yang tidak dikenal ini tiba-tiba terbakar. Kemudian, miliaran bintang berubah menjadi pilar api dan petir dan langsung menuju ke arah Sander Ye dan yang lainnya. Setiap bintang mewakili alam semesta. Inilah evolusi tertinggi dari Dao leluhur. Melihat pemandangan ini, Kaisar Jun dan yang lainnya tampak serius. Miliaran bintang berubah menjadi guntur api,
dan kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan mereka pun kaget. Terlebih lagi, tekad Dao leluhur yang mengerikan muncul di alam semesta ini. Tekad itu seperti gunung yang menekan hati setiap orang, membuat orang-orang tercekik seolah-olah tenggelam. Sander Ye mengayunkan pedang King Xuan dengan ganas, menebas ruang dan waktu di depannya berulang kali. Ruang dan waktu retak, tetapi pulih dalam sekejap. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan 3 garis keturunan ditambah jiwa pedang tatanan, dia tidak bisa sepenuhnya menghancurkan alam semesta dan waktu ini dengan satu pedang. Pada saat ini, Kaisar Jun tiba-tiba berbisik, alam semesta ini bukanlah alam semesta virtual, tetapi alam semesta nyata. Ini adalah alam semesta nyata yang diciptakan oleh Dao leluhur. Kakak ketiga tiba-tiba berkata, kekuatan adik ke-9 tidak cukup. Jika cukup, dia bisa menghancurkan alam semesta ini dengan pedang di tangannya. Kaisar Jun sedikit mengernyit. Yang lain yang melawan miliaran guntur api juga mengerutkan kening. Mereka secara alami mengerti apa yang dimaksud saudari ketiga. Kakak ketiga tiba-tiba berkata dengan marah, mengapa kalian masih ragu-ragu? Adik ke-9 adalah salah satu dari kita, apa salahnya mempercayainya? Bahkan jika dia menjadi jahat di masa depan, itu lebih baik daripada membiarkan Dao leluhur itu lolos begitu saja, bukan? Kaisar Jun yang memimpin tidak lagi ragu-ragu. Dia menatap Sander Ye dan berkata dengan suara menggelegar, adik ke-9, aku bersedia mematuhi perintahmu, tetapi aku harus mengatakan ini, jika kamu berperilaku seperti Dao leluhur ini di masa depan, aku akan menjadi orang pertama yang tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu dia selesai berbicara, jiwa pedang tatanan di sekitar Sander Ye di kejauhan melonjak liar. Dalam sekejap mata, itu telah menjadi setidaknya beberapa kali lebih kuat. Kekuatan Kaisar Jun berada pada titik tertinggi di alam semesta ini, dan dia juga seorang anti-Tao, jadi seberapa mengerikan imannya. Sander Ye hanya merasakan bahwa jiwa pedang tatanan telah berubah secara kualitatif. Pada saat ini, suara Langito, anti-Tao Singa dan yang lainnya juga terdengar, aku bersedia mematuhi tatanan Master Pedang. Bang! Dalam sekejap, jiwa pedang tatanan Sander Ye melonjak puluhan kali lipat, dan jiwa pedang tatanan yang kuat membumbung tinggi ke angkasa, dan secara langsung memaksa mundur tekad Dao leluhur. Bukan hanya itu saja, bom api yang berada di dekat area Sander Ye pun tak kuasa menahan jiwa pedang tatanan tersebut, mereka pun meledak di tempat dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, jiwa pedang Sander Ye mengalami perubahan drastis. Hanya dengan satu pikiran, pilar petir merah darah besar ribuan kaki jauhnya berubah menjadi ketiadaan. Melihat pemandangan ini, Langito dan yang lainnya terkejut. Peningkatan kekuatan adik ke-9 terlalu tidak normal. Sander Ye menarik napas dalam-dalam, lalu dia menusukkan pedangnya ke ruang di depannya. Krak! Semua orang hanya mendengar suara yang jelas dan jernih, lalu bagian waktu kosmik ini hancur seperti cermin yang dipukul keras. Di luar, cahaya pedang tiba-tiba melesat ke langit, menebas langsung ke arah Dao leluhur yang tengah mengorbankan semua makhluk hidup. Pedang ini melesat keluar, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Langit hancur lapis demi lapis, dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya hancur. Dao leluhur menatap Sander Ye yang sedang menyerangnya sambil membawa pedang, dengan wajah tanpa ekspresi. Tepat saat pedang Sander Ye mencapainya, pupil mata Sander Ye tiba-tiba mengecil dan dia langsung berhenti, karena indera yang mengerikan yang tidak lebih lemah dari indera Dao leluhur langsung menguncinya. Leluhur ini memiliki pembantu. Bukan Fasafan. Bukan pemilik pena Tao juga. Tapi itu agak familiar. Bersambung.